Pak Ustaz, saya ada dapat posting yaitu Benteng Umat Akhir Zaman. Benteng Umat Akhir Zaman. Disebutlah, hafal surat Al-Kahfi, 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Baca setiap hari lepas subuh dan sebelum tidur. Juga boleh dibaca selepas panjang pertanyaannya. Ustaz singkatkan saja. Selain surah Al-Kahfi, juga baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat atau siang Jumaat. Baca doa perlindungan dari 4 perkara selepas tahiyat, yaitu Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar hingga akhir. Kemudian benteng akhir zaman juga amal sebelum tidur. Baca Ayatul Kursi. Baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Baca 10 ayat awal dan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Kemudian amalan lepas salat subuh. Baca surat Al-Qadar 11 kali. Baca surah Al-Fil 11 kali. Surah Ikhlas 11 kali. Baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi 41 kali. Yang tadi kita sebut, itu semua ada dalilnya. Adapun selepas salat subuh ni, 11 kali Al-Qadar, 11 kali Al-Fil, 11 kali Al-Ikhlas, 41 kali Bismillahilladzi la yadurru, tak ada dari Nabi. Itu jawaban Ustaz untuk soalan tadi. Sebenarnya benteng bagi umat sangat banyak dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak perlulah Ustaz sebut di sini satu demi satu. Soalan yang kedua. Ini ditanya sekali lagi. Walaupun sudah Ustaz jawab lebih dari 3 kali. Tapi tak mengapa, khasnya untuk yang bertanya. Salat sunat 4 rakaat habis Isyak. Siapa yang melakukan dia dapat seolah-olah ganjaran mendapat Lailatul Qadar. Jawaban singkatnya, salat sunat habis Isyak 2 rakaat boleh, 4 rakaat juga boleh. Cara melakukan 4 rakaat ini boleh 2 kali salam, boleh 1 kali salam dengan 2 tahiyat akhir. Begitu kata fuqaha, ulama fiqh. Hadisnya sahih sebab Abdullah ibnu Abbas pernah lihat Rasulullah salat 4 rakaat setelah Isyak di rumah makciknya Maimunah. Riwayat itu sahih. Hanya saja yang tidak sahih yaitu tentang ganjarannya. Bila buat 4 rakaat salat sunat sesudah Isyak, seolah-olah malam itu dia mendapat Lailatul Qadar, itu tidak sahih. Begitu penilaian ulama hadis. Sebab salah seorang daripadanya yang bernama Ibnu Syaibah, dia bukan orang yang siqah, bukan orang yang boleh dipercayai.
Pak Ustaz, apakah yang Ustaz maksudkan dengan doa? Ini yang Ustaz maksudkan. Nabi SAW bersabda, apabila kamu bimbang, takut dizalimi atau dianiaya oleh seseorang, lalu kata Nabi, bacalah doa ini. Allahumma inna ja'alnaka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Sebagaimana yang Ustaz kirim semalam dalam grup. Ya Allah, kami jadikan Engkau pada tenggorok mereka. Dan kami mohon dilindungi, Ya Allah, daripada kejahatan-kejahatan mereka. Yang suka buat atau reka-reka cerita tentang keburukan kita. Padahal kita tak buat. Supaya kita dibuang kerja, kita dikatakan pemalas, kita difitnah. Apa sajalah. Itu namanya kita dizalimi. Nah, kita minta agar Allah lindungi. Nah, yang menjadi pertanyaan Pak Ustaz, apa yang dimaksudkan kami jadikan Engkau pada tenggorok mereka? Tenggorok ini leher bahagian depan. Sebagaimana Ustaz sebutkan tadi, itu terjemah harfiah, direct translation. Tapi dia punya syarah, penerangannya, kami jadikan Engkau pada tenggorok mereka atau leher mereka, ia membawa makna kita minta supaya Allah halang daripada kejahatan mereka. Allah halang orang tersebut, itu sebabnya manusia apabila dipegang tenggoroknya, lehernya, dia tak boleh buat apa-apa. Itu sebabnya dalam wrestling, bila orang yang kuat, gagah, perkasa, pegang saja leher lawannya, dia tak dapat berkuti apa-apa lalu dihempas, itu maksudnya. Jadi makna kami jadikan Engkau pada leher mereka atau tenggorok mereka, iaitu kita minta agar Allah Subhanahu Wa Taala halang kejahatan mereka sehingga mereka tidak dapat berbuat zalim terhadap kita. Yes, itu maksudnya. Di situ kita perlu kepada syarah selain daripada terjemah harfiah. Pak Ustaz, lagi-lagi permintaan atau pertanyaan tentang mimpi. Ada seorang imam yang namanya Al-Baghdadi telah bermimpi jumpa Nabi dalam keadaan pucat, sedih. Lalu Imam Al-Baghdadi tanya kepada Rasul, begitu ceritanya, mengapa Tuan sedih? Kononnya Nabi menjawab, dari 1,500 umatku yang meninggal dunia, hanya 2 saja mati dalam iman. Lalu ditanya macam mana cara supaya kami boleh terhindar daripada itu, mati dalam kufur. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kononnya memberi yang bermimpi ini satu kertas agar dibaca. Kalau perlu digantung di dinding sebagai azimat atau tangkal. Kemudian menyampaikan apa yang dikatakan oleh Nabi itu kepada orang lain.
Dengan berbuat demikian, orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya dan layak mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang yang dapat kisah tersebut tidak mau menyampaikan, maka kononnya Nabi berkata dalam mimpi tersebut, fahuwa bari'um minhu wa ana bari'um minhu. Nabi berlepas diri dari orang tersebut dan orang tersebut tidak layak mendapat syafaat Nabi. Ustaz telah jawab. Dan pagi tadi juga Ustaz telah jawab secara khusus kepada yang bertanya. Dan Ustaz katakan kepada yang bertanya 7 perkara. Coba perhatikan. 7 perkara itu Ustaz kata, yang pertama, akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak akan menjadikan mimpi sebagai sumber hukum. Tak. Mimpi tak boleh dijadikan sebagai rujukan. Itu satu. Lihat buku Ustaz pada bahagian akhir dari kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah jilid 3. Mimpi bisikan halus tak boleh jadikan sandaran. Yang kedua, Islam melarang gantung sesuatu sebagai azimat atau tangkal agar terhindar dari bencana. Tak boleh. Kita dah belajar dalam ilmu akidah apa yang disebut dengan tamimah. Atau minggu hadapan, insya-Allah pada hari Jumaat petang kita akan belajar tentang tamimah, tangkal. At-tamimatu syirkun, tangkal azimat adalah syirik. Yang ketiga, kalau kita minta ampun dari dosa, Rasul telah ajar kita, yaitu tobat nasuha dan banyak-banyak istighfar. Bukan dengan cara gantung bacaan tersebut yang didapat dari mimpi. Semua anjuran dari Nabi begitu jelas, secara sahih, dan tak perlu ikut hasil mimpi untuk dapat ampunan Allah. Mimpi yang pasti hanya mimpi yang datang dari Nabi atau Rasul, sebagaimana mimpinya Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Sedangkan mimpi manusia biasa, walaupun dia bergelar wali Allah, kiai ke, habib ke, dia mengandung 3 kemungkinan. Pertama dari Allah, yang kedua dari syaitan, yang ketiga hanya permainan tidur. Yang jelas, mimpi manusia biasa seperti kita tak boleh dijadikan sandaran hukum. Dan yang terakhir, panduan Ahlussunnah wal Jamaah agar terhindar daripada kesesatan 2 saja. Kalamullah, Quran, dan kalamur Rasul, yaitu sunnah Nabi. Bukan cara agar terhindar dari kesesatan melalui mimpi. No. Malah mimpi tidak boleh jadikan sandaran. Itu yang Ustaz boleh jawab pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada satu pertanyaan lagi. Yes, ini datang terakhir. Pak Ustaz, Ma'al Hijrah 1445 yang tak lama lagi. Esok 18 Julai
itu adalah hari terakhir dari bulan Zulhijjah. Kononnya pada hari itu kita bagus puasa sunat sempena 1 Muharram. Maaf, sempena hari terakhir tahun 1444. Puasa sunat. Yang kedua, kita hendaklah baca doa akhir tahun. Dan yang ketiga, kita bagus baca doa awal tahun. Ketiga-tiga amalan ini tidak ada datang dari Nabi secara khusus. Ingin puasa bulan Muharram, silakan. Tapi penghujung dari bulan Zulhijjah tidak ada datang secara khusus dari Nabi. Semua kita tahu, bulan Zulhijjah 10 pertama, lebih-lebih lagi pada tanggal 8 bagus kita berpuasa, yang namanya puasa Arafah. Tapi 29 itu tidak datang secara khusus dari Nabi. Begitu juga doa awal tahun, doa akhir tahun tak pernah datang dari Nabi. Adapun lusa 19 Julai, lusa, itu sama dengan 1 Muharram. Puasa sunat awal Muharram. Ustaz tadi dah sebut. Tidak ada secara khusus puasa 1 Muharram. Yang datang pada hadis yang khusus yaitu tentang 10 Muharram yang dipanggil dengan Ashura. Dan juga digalakkan kita puasa sehari sebelumnya, Tasu'a, hari yang ke-9. Dan tidak ada salahnya puasa-puasa pada hari-hari yang lain. Sebab bulan Muharram, bulan memang digalakkan kita banyak berpuasa. Tapi 1 Muharram sendiri secara khusus ada kelebihan tersendiri, tak pernah datang dari Nabi. Begitu juga 27 Julai. Sunat Tasu'a, yes. Sebab hari itu 9 Muharram. Puasa sunat hari Ashura, 10 Muharram, 28, yes. Yang itu betul. Itu ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi, siapa puasa bulan Arafah, hari Arafah, 9 Zulhijjah, Allah ampun dosanya 2 tahun, setahun selepas dan setahun sesudah. Sedangkan puasa Ashura pula, Allah ampunkan dosa 1 tahun. Dan untuk membezakan antara puasa kita dengan puasa Yahudi, yang hanya 10 sahaja, bagus kita kepilkan dengan 9 Zulhijjah. Maaf, dengan 9 Muharram. Jadi 9, 10. Itu yang terbaik. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ada satu lagi soalan, yaitu orang yang sama, jika orang yang berpuasa tiba-tiba oksigennya rendah, bolehkah dia mengambil oksigen yang biasanya melalui spray ke dalam mulutnya? Dalam hal ini para ulama berbeza pendapat. Ada mengatakan tak boleh, ada yang mengatakan boleh sebab dia hanya oksigen. Ustaz cenderung pada pandangan yang mengatakan boleh dan tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada juga manfaatnya. Kita akhiri dengan doa.